Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Hikmah Misteri. Dan tentunya masih bersama saya Mas Nara. Apa kabar kalian semua? Semoga selalu baik-baik saja, sehat badannya, dilimpahkan rezekinya, dan dihindarkan dari segala mara bahaya. Amin. Di kesempatan kali ini saya akan menceritakan sebuah cerita horor dengan judul Rintihan Arwah Gadis Bisu, melanjutkan dari part kemarin. Oke, seperti biasa sebelum ke ceritanya, bagi kalian yang belum subscribe channel ini, silahkan bisa subscribe dulu dan aktifkan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan cerita dari channel Hikmah Misteri yang akan selalu menggetarkan hati kalian. Oke, terima kasih. So, get ready to be haunted. Di sisi lain, pukul menunjukkan 22.30. Mamat nampak menahan emosi mencari-cari alamat sang dukun yang tak kunjung ditemukan. Ia merasa berputar-putar saja di daerah tersebut. Anjing, gue harus kemana lagi? Ini kenapa jalannya kembali di dekat hutan sini lagi sih? Kesalnya saat akan menghubungi teman yang memberikan informasi tentang sang dukun. Naasnya, ponselnya mendadak mati. Dia pun semakin kesal. Bangsat, kenapa tiba-tiba HP gue mati sih? Sial. Dengusnya sambil menggebrak-gebrak setir mobil. Kali ini ia hanya berputar-putar di daerah dekat hutan angker. Raut wajah panik nampak terlihat dari Mamat. Dan saat ia kembali melajukan mobilnya dengan cepat, tiba-tiba seperti ada kepala jatuh tepat mengenai roda depan, sehingga mobil tak dapat bergerak. Dengan langkah gemetaran, Mamat pun keluar untuk melihat keadaan. Dan seketika ia berteriak histeris saat menemukan sepotong kepala dengan mata melotot sambil berucap, "Sini, temani aku di sini." Tawanya. Mamat pun bergegas masuk kembali ke mobil. Namun naas, mobil mendadak mogok, tak bisa dinyalakan. Mamat semakin syok dan dibuat gemetaran. Apa ini? Gue harus lari kemana? Ucap Mamat kebingungan. Tanpa disadari, ia pun keluar dari mobil dan lari tunggang langgang memasuki ke dalam hutan. Malam itu terasa begitu panjang bagi Mamat. Tak terasa ia memasuki hutan terlalu dalam dan tersesat. Dengan nafas yang ngos-ngosan, akhirnya dia terduduk di sebuah pohon besar untuk sekedar beristirahat. Tapi belum lama ia istirahat, sejenak ia merasa seperti sedang diperhatikan puluhan pasang mata di balik rimbunan hutan. Ia pun semakin gemetaran. Sikap yang arogan dan garang kini seolah hilang tak kemana, diganti dengan dia yang sekarang meringkuk sambil memeluk kedua lututnya di bawah pohon. Aku tidak mau mati. Aku tidak mau mati. Siapapun, tolong saya. Isaknya yang kini tak bisa melakukan apapun. Kini ia kembali dikejutkan dengan ramai derap langkah menuju ke arahnya. Dengan langkah kaki yang terdengar berat. Dan benar saja, puluhan makhluk dengan berbagai macam bentuk ramai mengelilingi Mamat. Siapa itu? Jangan mendekat. Jangan. Tolong, teriaknya. Manusia sepertimu pantas dijadikan budakku. Gelegar sosok tinggi besar dengan mata merah menyala dan gigi runcing semakin mendekat. Mereka semakin mendekat, mendekati Mamat diiringi sosok-sosok lain yang mencoba meraih tubuh Mamat. Dan saat ia menoleh ke atas, ia seperti mendengar cekikikan tawa yang tak asing di telinganya. Dan ya,
Sosok arwah Ratna tepat berada di atas kepala Mamat. Tenang, tenang. Aku tak akan membiarkanmu mati dengan cepat. Akan ku nikmati rintihanmu malam ini juga. Pekiknya. Ratna, ampun. Iya, aku mengaku salah. Tolong, biarkan saya hidup, mohonnya. Manusia biadab, kau pantas mendapatkan ini semua. Sekarang rasakanlah, dengus Ratna penuh dendam. Dan seketika itu juga tubuh Ratna semakin membesar dan melebar. Jantung Mamat berdegup tak beraturan. Nafasnya putus-putus ketika melihat puluhan sosok menyeramkan, ditambah sosok Ratna yang kini dengan sigap mengangkat tubuhnya dan membantingnya dengan keras. Gemetak tulang dan rintihan Mamat terdengar syahdu di telinga. Saat Mamat mencoba bangun, tiba-tiba saja sosok tinggi besar itu langsung menginjak perut Mamat. Krek. Sakit. Ampun. Tolong. Ampun. Erangnya. Sosok lain pun tak tinggal diam. Mereka bergegas mengerubungi tubuh Mamat. Dan dengan sadisnya, sosok tersebut bagaikan dihidangkan makanan malam yang lezat. Mereka berebut mendapatkan tubuh Mamat. Kini tubuh Mamat terseret-seret, dijadikan santapan lezat para penghuni hutan larangan itu. Ratna menyaksikan semuanya diiringi tawa puas. Ia tertawa puas tiada henti. Makhluk-makhluk itu berebut mencabik-cabik tubuh Mamat. Ada yang memakan bagian perut, kaki, tangan, dan kepala. Tubuh Mamat mengejang hebat. Dia tidak bisa menahan rasa sakit yang teramat dalam. Kertak, kertak, tes. Suara tulang yang terlepas dari pangkalnya diiringi semburan darah dari bagian tubuh yang sudah terkoyak-koyak. Kini kondisi Mamat sangat mengenaskan. Dengan tangan dan kaki yang terlepas dari tubuhnya, perutnya pun telah kosong bagian dalamnya, dengan kepala yang telah berlubang sebelah. Mamat hanya pasrah. Matanya melotot dengan mulut menganga berlumuran darah, disertai air mata yang terus luruh di kedua pipinya yang telah rusak. Ratna pun melayang mendekati tubuh Mamat yang tinggal separuh badan. Dan matilah, matilah manusia biadab. Pekiknya. Disertai cengkraman Ratna mencabik alat vital Mamat hingga putus. Dan arwah Ratna melemparkannya ke gerombolan makhluk-makhluk di sekitarnya. Makhluk-makhluk itu pun berebut untuk memakan alat vital Mamat. Jeritan terakhir Mamat terdengar memecah keheningan malam di hutan itu. Ratna pun menikmati jeritan Mamat dengan mata terpejam dan tersenyum puas. Terima kasih, kalian telah membantu membalaskan dendamku dan menjebak manusia terkutuk ini ke dalam hutan. Ucap Ratna ke sosok tinggi besar itu. Dengan senang hati. Tetapi sebagai gantinya, arwah ini akan dijadikan budakku. Arwahnya selamanya akan terbelenggu di sini sampai akhirat. Seru makhluk tinggi besar itu dengan tawa puas mendapatkan budak baru. Lakukan sesukamu. Balas Ratna diiringi wujudnya yang berubah menjadi kepulan asap hitam dan kemudian menghilang. Kini
Mamat telah tewas dengan mengenaskan. Ia mendapatkan balasan yang dia lakukan terhadap Ratna. Sungguh, balasan yang teramat setimpal untuk pelaku pemerkosaan dan pembunuhan terhadap seorang gadis bisu. Kini Mamat terus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Dan naasnya, arwahnya kini dijadikan budak oleh makhluk-makhluk di dalam hutan larangan. Selamanya arwahnya tidak akan tenang dan terus tersiksa di dalam hutan itu sampai akhirat kelak. Sungguh naas nasib Mamat. Pelaku dan otak di dalam pembunuhan Ratna kini telah tiada, menyusul teman-teman lainnya yang sudah tewas terlebih dahulu. Singkatnya, seminggu pun telah berlalu. Ibu Mamat terlihat panik mencari keberadaan anak angkat satu-satunya. "Pak, gimana ini, Pak? Mama tidak pulang. Sudah 1 minggu. Mama khawatir, Pak," ucap ibu Mamat dengan tangisnya. Sudah lama. Biarkan saja. Dia kan sudah dewasa. Biar dia mencari jalan sendiri. Lagian papa kecewa sudah membesarkan anak durhaka itu. Sudah, biarkan dia. Dia juga sudah membawa sebagian harta kita. Pasti dia bisa bertahan hidup. Dia pasti hidup bahagia di sana. Sudah lama. Papa lelah jika membahas anak pungut itu. Papa sudah kecewa dengannya. Jika mama ingin mencarinya, sana cari sendiri, sentak ayah Mamat yang nampak kecewa dan emosi dengan Mamat. Sang ibu pun hanya terdiam dan berlalu ke kamar dengan menutup pintu dengan keras. Brak. Percakapan mereka pun selesai dan tidak menemukan jawaban apa-apa. Di sisi lain, kini Aldo sedang berjuang keras membongkar kasus pembunuhan Ratna. Ia baru sempat menghampiri Bu Suwarni karena selama ini ia cukup terpuruk dan terpukul setelah mengetahui isi surat Ratna. Dan kini ia sudah kembali pulih dan ingin menceritakan semuanya ke Bu Suwarni. Tanpa berlama-lama, ia pun menuju ke rumah Bu Suwarni. Sesampainya di sana, tok 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 tok. "Assalamualaikum, Bu. Ini Aldo," ucapnya. Tanpa menunggu lama, Bu Suwarni membuka pintu dan merasa terkejut dengan kedatangan Aldo dengan mata yang sudah mengembun seperti menahan tangis. "Waalaikumsalam. Naldo? Naldo kenapa? Masuk dulu nak sini," sahutnya. "Ini Bu, saya menemukan kebenaran dari kasus Ratna. Ini Bu, saya menemukan ini," ucap Aldo diiringi isak tangis yang tak bisa ditahannya lagi. Aldo pun memberikan sepucuk catatan terakhir Ratna, dan Bu Suwarni pun membacanya dengan seksama. Betapa syok dan terkejutnya Bu Suwarni saat membaca semuanya. Tangannya nampak bergetar, disertai air mata yang langsung membanjiri di kedua pipi keriputnya. "Astagfirullah, nak Ratna. Malang sekali nasibmu, ya Allah. Andai nak Ratna mau sedikit terbuka dengan ibu, pasti ibu akan membantumu, nak. Ya Allah." Tangis Bu Warni sesenggukan. "Kita harus segera lapor ke polisi, Bu," saut Aldo dengan mantap. "Tapi nak, kamu harus cukup kuat mendapatkan buktinya. Dan tulisan ini, ibu rasa ini tidak cukup, nak," jawab Bu Warni menyarankan. "Iya, Bu. Saya akan mencari bukti lagi. Saya harus segera mungkin, Bu. Kalau begitu saya pamit dulu ya, Bu. Assalamualaikum," tutup Aldo dengan buru-buru. "Iya nak, hati-hati anak.
Semoga kamu berhasil. Waalaikumsalam, jawab Warni dengan air mata yang belum terhenti. Malam pun tiba. Energi Aldo terkuras habis. Ia merebahkan tubuh dan ia teringat tentang semuanya. Dia kembali mengingat bahwa pelaku pembunuhan Ratna kini sebagian sudah meregang nyawa. Ya Allah, aku harus gimana lagi untuk mencari keadilan? Bukti ini pasti tidak akan cukup, gumamnya. Tapi mereka kan sudah pada mati. Apa kematian mereka karena arwah Ratna? Pusing sekali, gusar Aldo. Ia pun kembali teringat bahwa masih ada Mamat dan Teguh yang dia pikir masih bisa ditindak. Iya, Teguh dan Mamat. Dia masih ada. Dia harus mendapat hukuman yang setimpal. Aku harus cepat-cepat. Tanpa disadari, ia pun terlelap karena kondisi badan yang sangat lelah hari ini. Singkat cerita, keesokan harinya, ia pun bergegas mencari keberadaan Mamat dan Teguh. Saat melintasi warung yang biasa digunakan mereka untuk berkumpul, ia pun teringat sesuatu yang mencurigakan. Dan ia pun mampir untuk membeli rokok dan mencari informasi tentang gerombolan mereka. Pak, beli rokoknya sebungkus ya, ucap Aldo. Iya. Nah Aldo, baru kelihatan nak, ucap pemilik warung basa-basi. Iya nih pak, sibuk, jawab Aldo. Ia pun memanfaatkan keadaan itu untuk bertanya-tanya perihal Mamat. Pak, si Mamat dan kawan-kawan pada kemana pak? Kok kelihatannya jarang ngumpul di sini lagi? Tanya Mamat. Bapak kurang tahu nak. Semenjak teman-temannya meninggal dengan cara yang tak lazim, sekarang mereka jarang ngumpul di sini. Katanya sih si Mamat menghilang nak. Sudah seminggu. Kemarin ibunya kesini nanyain bapak. Tapi sepertinya ayah Mamat kelihatan emosi. Kayak emosi gitu sih nak. Dan setelah bapak tanya, ternyata Mamat menghilang karena mencuri harta bapaknya. Ya, sebenarnya bapak gak kaget sih mendengar semua itu, karena memang kelakuan Mamat ya begitu. Dia begitu nak, udah biasa. Dia aja sering ngutang di warung ini dan gak mau bayar, padahal banyak uang. Dan kalau ditagih, ya malah mau ngancam akan ngacak-ngacak warung bapak. Cerita pemilik warung panjang lebar. Oh, begitu pak. Tega banget ya Mamat. Gitu orangnya ternyata, saut Aldo dengan mulut membulat sempurna. Oh ya pak, kalau si Teguh gimana pak? Sambung Aldo. Lah, nah Aldo belum tahu. Si Teguh sekarang gila, tidak waras. Dia berlarian sambil telanjang nak. Sudah berapa kali ditangkap dan dibawa ke RSJ, namun kerap kali lolos. Dan dia sering mengganggu warga-warga, jawab pemilik warung panjang lebar. Astagfirullah, kok gitu ya? Saut Aldo. Iya nak, bapak juga heran kenapa semuanya jadi janggal dan aneh ya, sambungnya. Saat Aldo menelisik ke arah belakang warung, ia seperti melihat gundukan tanah yang mencurigakan. Ia pun teringat kejadian sebelumnya. Ia pun penasaran dan menghampiri gundukan tanah itu di belakang warung. Ada uang pas nak? Tanya pemilik warung. Gak ada pak, saut Aldo. Ya udah tunggu sebentar ya, bapak ambil kembalian di dalam, jawab milik warung. Iya pak, gak apa-apa.
jawab Aldo singkat. Ia pun bergegas ke belakang warung, dan ia dengan sigap membongkar gundukan tanah itu. Dan ternyata ia menemukan kain dan baju yang pernah ia temukan di kontrakannya. Lah, ini kan ini sudah pasti semua ulah mereka, dengus Aldo. Ia pun bergegas memasukkan kain dan pakaian tersebut ke dalam tasnya dan segera kembali. Ini nak, kembaliannya, panggil pemilik warung. Oh iya pak, makasih ya pak. Kalau gitu saya permisi dulu. Assalamualaikum, pamit Aldo. Waalaikumsalam nak, jawabnya singkat. Pikirannya kini kembali berkecamuk dan jantungnya berdebar hebat. Saat di tengah perjalanan, ia tak sengaja melihat Teguh yang tengah berlarian ke sana kemari sambil tertawa-tawa tanpa busana. Astagfirullah, Teguh. Pasti dia sedang mendapat karma, gumamnya sambil menggelengkan kepala. Ia pun melanjutkan perjalanan menuju rumah Mamat. Sesampainya di sana, ia bertemu dengan ayah dan ibunya. Terlihat sang ayah masih nampak emosi dengan Mamat. Assalamualaikum, Pak, Bu, sahutnya. Waalaikumsalam. Siapa? Terdengar dari dalam rumah menjawab. Iya Pak, ini saya Aldo. Saya mau mencari Mamat. Ada hal penting, sambungnya. Apa? Mamat? Mamat hilang. Anak kurang ngajar itu membawa harta Bapak. Dan sekarang dia kabur entah kemana. Saya tidak peduli lagi. Silakan kamu cari keluar. Jangan cari Mamat kesini, ketus saya Mamat. Ayah Mamat terlihat benar-benar benci dengan kelakuan Mamat. Terlihat dari nada bicaranya yang ketus dengan nada tinggi saat Aldo menanyakan Mamat. Bentar-bentar Pak, ini ada hal yang penting yang harus kalian ketahui tentang anak Bapak dan Ibu. Ini, lihat, sambung Aldo dengan emosi yang mulai tersulut. Apa ini? Sahut Ibu Mamat. Silakan Anda baca sendiri, sahut Aldo. Setelah mereka membaca isi surat tersebut dan melihat kain dan pakaian yang ditunjukkan Aldo, Ibu Mamat pun tak kuasa menopang tubuhnya dan dia terjatuh pingsan. Sang suaminya pun nampak syok dan kaget. Wajahnya mulai panik melihat keadaan sang istri. Setelah bapaknya mengetahui semuanya kelakuan Mamat, kini ia menambah benci, teramat benci terhadap anak pungutnya itu. Mah, ini benar-benar kurang ajar, biadab. Sekarang terserah Anda. Mau apakan anak biadab itu? Saya tidak peduli. Saya tidak akan peduli lagi. Dan sekarang kami tidak tahu dia ada di mana. Mau dihukum seumur hidup, hukum mati, saya tak peduli. Sekarang saya harus urus istri saya, ucap ayah Mamat panjang lebar dengan nada tinggi. Baik, kalau begitu saya permisi, ucap Aldo singkat, lalu melenggang pergi dari rumah Mamat. Kini Aldo nampak kebingungan harus mencari Mamat kemana lagi. Ia tak tahu bahwa Mamat sekarang sudah tewas di tangan arwah Ratna dengan mengenaskan. Tapi kini ia tidak menyerah. Ia bergegas ke kantor polisi untuk melaporkan semua kejadian yang menimpa mendiang Ratna. Sesampainya di kantor polisi, ia mendapat jawaban yang tidak memuaskan dari pihak kepolisian. Permisi Pak,
Saya mau melaporkan tindak kejahatan pembunuhan dan pemerkosaan terhadap gadis bisu di desa saya, ucap Aldo dengan singkat dan jelas. Baik, laporan saya terima. Apakah sekarang saudara mempunyai barang bukti? Ucap polisi. Ini Pak, ada kain dan pakaian penuh darah yang saya temukan di rumah pelaku, yang sekarang dijadikan kontrakan yang saya tinggali. Dan saya juga memiliki catatan terakhir dari korban Pak, sambung Aldo. Saudara ini siapanya si korban? Dan kapan kejadian itu terjadi? Tanya polisi. Sudah lumayan lama Pak, kiranya berbulan yang lalu. Dan saya teman masa kecil korban, saut Aldo. Setelah dicek lumayan lama, akhirnya polisi pun keluar dan memberikan jawaban. Mohon maaf Pak, setelah kami cek barang bukti, bisa saja ini semua direkayasa terhadap pelapor. Jadi saudara harus berhati-hati juga dalam melaporkan tindakan. Silakan saudara datang lagi ke sini membawa pihak keluarga korban agar lebih jelasnya. Untuk saat ini, semua bukti ini belum cukup kuat. Harus ada pihak keluarga korban yang melapor sendiri, jawab polisi panjang lebar. Raut wajah Aldo nampak kecewa. Ia pun beranjak pergi dari kantor polisi. Tak terasa waktu sudah hampir petang. Ia memutuskan untuk pulang, untuk memikirkan kembali bagaimana caranya untuk mengusut kasus Ratna. Sesampainya di kontrakan, ia nampak putus asa dan bingung. Ya Allah, apa yang harus saya lakukan lagi? Jujur hamba lelah untuk mencari keadilan di dunia ini. Hamba sangat lelah ya Allah, gumamnya dalam hati dengan mata yang mengembun. Semoga kau tenang Ratna di sana. Aku selalu mencintaimu, ucap Aldo pelan. Dan tak terasa matanya mulai terpejam saat ia tertidur pulas. Ia bermimpi sedang duduk di sebuah taman, dan ia seperti melihat gadis cantik dari kejauhan sambil menatap dirinya dengan senyum indahnya. Ia yang sedari duduk, ia pun melihat. Aldo pun tak asing dengan wanita itu. Dan benar, setelah diperhatikan, dia adalah Ratna, gadis impian pujaan hati dari dahulu. Ia nampak cantik mengenakan baju serba putih dengan rambut dikepang dua. Lalu Aldo pun menyapanya. Ratna? Kamu Ratna? Ucap Aldo sembari bergegas berjalan menghampirinya dengan penuh semangat. Wanita itu pun tersenyum dan mendekat, dan ia menjawab, "Iya Aldo, ini aku Ratna," jawabnya dengan senyum mengembang. Tapi kok kamu bisa bicara?" ucap Aldo dengan heran. Tapi hatinya merasa berbunga-bunga. "Iya, sekarang aku bisa bicara, dan aku sekarang sudah tenang. Terima kasih Aldo untuk semuanya. Maaf, kita mungkin tak bisa bersama di duniamu, tapi aku akan selalu mencintaimu sampai kapanpun. Terima kasih banyak. Kamu adalah pria terbaik yang pernah aku kenal. Sekarang, lanjutkanlah hidupmu dengan penuh semangat. Lupakanlah aku, karena aku akan ikut bahagia melihat engkau bahagia di dunia. Jangan menangis lagi ya. Mereka juga sudah mendapat balasan yang pantas dan setimpal. Kini kau tak perlu lagi berusaha payah mencari keadilan, karena semuanya sekarang sudah adil. Dan sekali lagi, aku tenang dan terima kasih banyak. Kini waktuku tidak panjang untuk berlama di sini. Sampai jumpa Aldo," ucap Ratna yang perlahan menghilang
sembari jinjit mengecup kening Aldo. Aldo pun terpaku mendengar semuanya. Matanya mengembun menahan tangis melihat Ratna yang perlahan menghilang dengan senyuman indahnya. Tanpa disadari, sontak Aldo pun terbangun dan waktu sudah menunjukkan pukul 6.30 pagi. Ia terbangun dengan penuh rasa sesak dan haru. Namun di sisi lain, ia bahagia karena tahu kini Ratna telah tenang. Ratna, jangan pergi, tunggu aku, teriaknya dari tidur dan terbangun. Ternyata mimpi. Tapi kenapa terasa begitu nyata? Kecupan bibirnya di keningku begitu masih terasa. Ratna, aku juga akan selalu mencintaimu, gumamnya. Kini Aldo pun bergegas bangun dan ia berpikir panjang. Rasanya ia akan kembali ke kota. Walaupun harapannya kini hilang, tetapi di sisi lain ia bersyukur dan tenang. Semua misteri terpecahkan dan mereka sudah menuai apa yang mereka tanam dengan balasan yang setimpal. Dan sebelum kembali ke kota, Aldo menghampiri ke rumah Bu Suwarni untuk berpamitan dan menceritakan semuanya. Singkatnya, Aldo pun sampai di rumah Bu Suwarni. Tanpa basa-basi ia langsung menceritakan semuanya yang telah terjadi. Semua yang ia mimpikan, semua yang sudah ia lakukan, semua harapan yang kini telah usai dan pupus hilang begitu saja. Ia ceritakan semuanya ke Bu Suwarni. Bu Suwarni mendengarnya dengan seksama dan diiringi isak tangis sesenggukan terharu. Setelah menceritakan semuanya, kini tiba saatnya Aldo pun pamit dan memeluk Ibu Suwarni karena dia sudah menganggap Bu Warni seperti ibunya sendiri. Jangan lupain ibu ya nak. Sesekali kalau ada waktu, mampirlah ke kampung ini. Kamu itu orang baik. Kamu pasti akan mendapatkan wanita sebaik Ratna pula. Kamu hati-hati ya nak, ucap Bu Warni dengan air mata yang terus seluruh. Iya Bu, insya Allah saya pasti akan kesini lagi. Entah kapan. Yang pasti Aldo tidak akan melupakan ibu. Tapi untuk wanita, rasanya nantilah Bu. Ya semoga Tuhan memberikan yang terbaik, ucap Aldo tersenyum sembari mengusap air matanya. Ya sudah, kalau begitu saya pamit ya Bu. Assalamualaikum. Jaga diri Bu baik-baik, ucap Aldo berlalu pergi, meninggalkan rumah Bu Warni dengan melambaikan tangan dan senyum. Waalaikumsalam nak. Hati-hati, ucap Bu Warni melepas kepergian Aldo dengan penuh haru. Kini Bu Warni bisa bernafas lega. Dan ternyata benar, semua kematian Mamat dan rombongannya ternyata ulah Ratna yang menuntut balas. Mereka semua pantas mendapatkannya. Semasa Ratna hidup, gerombolan mereka juga sering mengganggu Ratna, sering mengejek, membuli, bahkan sesekali memukulinya.
Dan kini mereka sudah mendapatkan balasannya. Bu Warni pun tersenyum dan dia berucap, "Tempat terbaik untukmu, Ratna. Tenanglah di sana. Kini kamu bisa pergi dengan tenang." Gumam Bu Warni sambil menutup pintu. Dalam perjalanan, Aldo terus teringat kenangan indah semasa dia kecil bersama Ratna. Ratna yang selalu setia menemani Aldo. Karena Aldo semasa kecilnya sering dibully dan tidak memiliki teman. Hanya Ratna yang menemani dan nampak setia mendampingi Aldo. Ia pun tersenyum tipis mengingat semua kenangan-kenangan itu bersamanya. Dan kini tiba saatnya dia berpisah benar-benar dengan sosok Ratna. Dia berpikir, sosok seperti Ratna mungkin 1001. 1000 banding 1 di dunia ini. Menurutnya tidak akan ada lagi wanita seperti Ratna. Tapi di sisi lain, ia harus ikhlas agar Ratna tetap tenang di sana. Dan dia teringat pesan Ratna bahwa jika dia menjalani hidup dengan bahagia, maka arwah Ratna juga bahagia. Ia tersenyum sambil memejamkan mata di dalam bis. Ia kini pulang ke kota, kembali kepada orang tuanya. Dan mungkin dia akan menceritakan semuanya kepada orang tuanya, menceritakan semua kejadian, impian, semuanya tentang hidupnya, tentang mendiang Ratna kepada orang tuanya. Karena dia tidak akan mungkin melupakan semua tentang Ratna. 1 bulan kemudian, kini Aldo menjalani hidup semestinya. Ia kembali bekerja di sebuah perusahaan milik orang tuanya. Iya, kedua orang tua Aldo memang sekarang menjadi sukses setelah perjuangan mereka. Perjuangan mereka pun membuahkan hasil dan mampu memberikan pekerjaan untuk semua orang dan tentunya untuk anak-anaknya sendiri. Aldo pun menjadi direktur utama menggantikan bapaknya yang sudah pensiun. Ia kini menjadi sosok pemimpin yang bijak dalam mengatur karyawan. Dia memperlakukan karyawan dengan sangat adil dan sangat menghargai wanita. Dan tak heran, kini dia sangat disegani dan dihormati semua orang. Kedua orang tuanya pun sangat bangga dengan Aldo. Di dalam ruang kerja Aldo pun terpampang sebuah foto masa kecil Aldo dan Ratna. Foto tersebut tampak tersenyum. Foto tersebut menjadi penyemangat paten Aldo. Aldo benar-benar tidak akan melupakan Ratna sepanjang hidupnya. Saat Aldo tengah rehat di kala kesibukannya, ia berselancar di media sosial. Dan tiba-tiba ia mendapatkan kabar berita bahwa seorang pemuda mengidap gangguan jiwa tanpa busana tewas tertabrak kereta. Aldo yang melihatnya pun bergidik ngeri melihat daging manusia yang berceceran di rel kereta api. Setelah diselidiki, pemuda tersebut berasal dari desa yang Ratna tinggali. Dan setelah diselidiki lebih lanjut, mengejutkannya lagi, ternyata dia adalah Teguh. Setelah Aldo benar-benar menyelidiki ciri-cirinya, astagfirullah, ya Allah, dia beneran Teguh.
Tapi di sisi lain, Aldo pun kini merasa lega dan menarik nafas dalam-dalam. Dan benar, Tuhan itu benar-benar adil. Tidak akan ada yang bisa lari dari balasan Tuhan. Dan cerita pun selesai. Wah, cerita yang sangat menarik dan epic. Mampu membuat Mas Nara terheran-heran dan wow, keren. Bolehlah. Ya, semoga kita bisa mengambil hikmahnya dari cerita di atas. Seperti biasa, ambil sisi positifnya dan buang sisi negatifnya. Dan dari saya tentunya mohon maaf bila ada salah kata atau dalam penyampaian cerita. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video berikutnya.